Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan berbagi tips ya sama teman-teman tentang mengenai perawatan untuk blok OB ya. Karena memang sekarang-sekarang ini peminat motor 2 tak itu semakin ramai ya. Semakin ramai, tapi harganya juga semakin mahal, part-partnya juga semakin mahal. Nah, mungkin untuk yang orang yang banyak duit gak bermasalah ya untuk membeli part-part orsinil ataupun yang baru. Tapi ya buat kita-kita terkadang kita ingin memanfaatkan part yang ada gitu ya. Salah satunya itu ya blok OB ini ya. Karena kalau misalkan kita beli blok OB ya, blok orsinil dari Ninja itu harganya berkisaran 3 jutaan. Ya mungkin kalau hanya dengan OB kita bisa hemat 2 kali lipat ya kalau dengan OB ya. Dan juga udah ada testimoni ya tentang hasil blok OB di kita ya. Buat teman-teman kalau misalkan mau untuk mengobe boleh hubungi nomor WA saya 081912821531. Nah, oke, kita lanjut ke topik ya. Nah, untuk teman-teman yang udah OB ya bloknya, baik itu OB di kita ya ataupun OB di orang ya, diupayakan itu kalian tahu perawatannya, karena sangat berbeda perawatannya dengan blok yang masih orsinil ya. Kalau untuk yang orsinil mungkin mau setelan kering atau basah masih aman-aman aja ya. Nanti bloknya itu tidak akan bermasalah ya. Nah, kalau berbeda cerita dengan blok yang sudah di OB ya, karena blok OB itu mempunyai lapisan linier ya, sehingga kemungkinan untuk memuai atau mengerut itu sangat tinggi. Nah, apa aja yang dipersiapkan ya? Pertama ya, setelan karbu ya. Setelan karbu wajib basah ya. Ya minimalnya main jet itu naik 3 step dari orsinil. Kalau misalkan kalian tidak mau terlalu boros, pilot jet nggak usah ditaikin ya, bawaan aja gitu. Yang penting gampang hidup. Kalau misalkan pengen gampang hidup ya naikin 2 step. Kalau misalkan pengen atasannya tidak kekeringan ya cukup main jetnya aja, taikan 3 step ya. Itu langkah yang pertama. Karbunya tidak boleh terlalu kering. Kalau misalkan bosku ya, amuku kemarin yang udah proses OB di kita ya, saya sarankan ketika nanti naik ya, naik blok OB nya ya, nanti ketika naik jangan dulu di blayer, karena OB di kita itu sangat padat ya. Jadi kepadatannya itu sangat tinggi ya, sangat padat sekali. Jadi jangan dulu di blayer. Nanti ketika naik, udah siap dihidupin, upayakan oli racingnya yang saya kasih ya. Kemarin karena bos amuku itu baik ya sama saya, jadi saya kasih free ya untuk full tangki. Ini olinya seperti ini. Teman-teman juga boleh order ke saya, karena ini vital banget ya masalah oli. Jadi gini guys, kalau misalkan teman-teman ya ngasih ke tangki oli, biasanya itu kalau untuk blok OB minimal itu 7 tutup ya, minimal itu udah paling minimal. Biasanya ngebul ya kalau Jaso FC dimasukin sini 7 tangki, 7 tutup ya, 7 tutup botol seperti mungkin Castro atau Epalubro, itu udah ngebul banget. Berbeda dengan oli racing ini ya, teman-teman hanya butuh 100 cc atau sekitar kurang lebih 6 tutup ya, 6 tutup botol Epalubro atau Castrol ya. Ini sebagai contoh ya. Jadi kita masukkan dulu. Ini karena saya sebelumnya memang udah banyak guys, udah ngemasukin 100 cc ya, karena full tangki. Ini hanya untuk testimoni aja ya. Kita masukkan. Nah, seperti itu. Ini untuk yang bos amuku atau teman-teman yang mau OB, karena sekarang ada yang bloknya masih OTW jalan ya, mau ke kita, katanya mau di OB juga katanya. Itu masih on the way, atau mungkin ada yang masih copot mesinnya dulu ya. Lagi proses ke sini. Ini supaya nanti teman-teman nggak bingung ketika blok OB-nya sudah jadi ya. Terutama bos amuku, karena memang bloknya udah beres ya. Jadi nanti seperti itu, masukkan dulu olinya bos, yang saya sertakan di bloknya ya. Waktu itu saya dimasukkan ke dalam blok ya untuk oli ini.
saya wadahin ke plastik ya. Itu untuk full tangki bos, untuk 10 liter ya. Untuk full tangki, pokoknya full tangki Ninja itu sekitar 10,5 masih aman ya. Kasih aja pertamax full tangki. Terus nanti motornya hidupin ya, untuk bos Amoco dan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak OB ke saya ya, saya sarankan untuk menambahkan selalu ke tangki ya, untuk oli samping. Syukur-syukur kalau misalkan mau beli oli samping yang seperti saya ya, tinggal order aja ke saya, komen atau nomor WA juga udah tertera di beranda Facebook saya, YouTube saya ya, udah ada ya. Udah saya sertakan nomor WA kalau misalkan teman-teman mau WA atau minat untuk oli samping racing itu. Jadi perbedaannya di tingkat asap dan hemat ya. Kalau misalkan pakai ini untuk blok OB ya, itu sekitar 100 cc atau 5 sampai dengan 6 tutup. 6 tutup botol Castrol ataupun Epalu Pro ya. Itu udah cukup dan nggak ngebul. Sementara kalau misalkan pakai oli samping yang Jaso FC ya, teman-teman itu minimal kalau misalkan bloknya OB dimasukin ke tangki itu harus minimal 7 tutup ya. Syukur-syukur 1:1. Jadi misalkan 10 liter, untuk 1 liternya 1 tutup ya. Seperti itu. Tapi ya mau gak mau kalau misalkan motornya dibawa pelan biasanya ngebul banget gitu ya. Jadi saya rekomendasikan oli ini ya. Selanjutnya ya, ketika nanti motornya udah naik ya, atau bloknya OB, yang OB ke saya ya terutama, ini nanti motornya dihidupkan ya. Setelah mesinnya naik, setelah memasukkan oli samping ke sini ya. Kalau tidak mau beli oli samping racing itu, teman-teman bisa pakai oli samping biasa ya, yang memenuhi standar Jaso FC. Nanti boleh boleh 7 tutup ya minimal ya. Kalau ini hanya cukup 100 cc udah cukup banget ya, udah lebih dari cukup. Mungkin nanti kalau OB-nya udah bagus, udah mateng ya, udah rayennya udah lolos ya, mungkin bisa kurang ke 4 tutup ya untuk oli racing yang punya saya ya. Kalau untuk yang pakai oli samping yang standarnya hanya Jaso FC ya, 7 tutup itu udah minimal ya, jangan diturunin lagi ya, nanti rawan ngejim motornya. Masalahnya kurang licin guys, berbeda dengan oli ini ya. Kalau oli yang tadi itu sangat licin dan kental dan sulit terbakar sehingga daya lumasnya tinggi. Nah oke. Tips untuk rayon OB nya ketika pertama kali dihidupkan, kita hidupkan dulu ya. Nah, jangan di blayer ya, kasih aja langsam ya, puterin ya langsamnya ini sampai dengan 3000 rpm ya. Ini disimak ya buat teman-teman yang mau OB ke saya ataupun yang sedang melakukan OB di tempat lain ya. Oke. Nah, setel aja putaran langsam di 3000 rpm ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah langsamnya di idealnya itu di 3000 rpm ya. Jangan kurang ya ketika nanti hidup. Nanti dicek ya, kalau misalkan suhunya hidup seperti punya saya masih jalan, itu dia minimal 10 menit harus kuat sampai tengah ya. Harus sampai tengah sini ya. Atau bisa kurang, nah itu berarti bagus banget ya, dingin berarti ya, olinya cocok ya, oli sampingnya. Ataupun lebih bawah lagi, tapi maksimalnya itu di tengah ya, 10 menit pertama ketika nanti mesinnya baru dihidupkan. Jadi harus kuat 10 menit sampai tengah itu. Syukur kalau misalkan kurang ya, ini tengah ya, ada huruf F. Ini berlaku untuk semua motor 2 tak ya. Ataupun kalau misalkan motornya seperti Satria ataupun Peace Air ataupun motor 2 tak lainnya yang tidak mempunyai suhu, pengukur suhu, itu pastikan 10 menit motornya masih idealnya normal ya, tidak memberat ya. Makanya saya kasih 3000 rpm itu supaya nanti kelihatan ya, kalau misalkan motornya tidak mempunyai indikator suhu, nanti supaya terlihat ya. Jadi supaya terlihat itu berat atau tidak ya di 3000 rpm. Kalau memberat berarti itu rayennya masih sangat harus hati-hati ya, karena memang padat banget ya. Kalau rayon itu kalau rayon di OB itu beda ya, karena ininya sangat padat ya, pistonnya di sininya itu sangat padat, jadi harus hati-hati banget.
Makanya saya sampai bikin video ini karena memang peduli ya. Nanti takutnya ada kesalahan dalam rayon ya. Saya ingatkan karena memang blok dan pistonnya itu sangat padat ya, sangat hati-hati ya. Tolong ikuti instruksi dari saya ini ya. Jadi 3000 rpm setelah 10 menit lolos. Nah, baru nanti dipakai jalan ya, udah dipakai jalan ya. Pakai jalan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bingung sampai berapa kilometer, ya minimal 400 kilometer itu untuk rayon. Nanti atur speed ya ketika lolos yang 10 menit. Nanti speed diatur sampai 60 kilometer paling kencang ya. Jangan melebihi ya, saya ingatkan, jangan melebihi. Karena kalau udah masuk ke 80 kilometer per jam, nanti kalau nge-gym ada kemungkinan stang pistonnya nanti malah kena ya. Kalau di atas 60, kalau 60 kilometer per jam ke bawah itu masih aman ya. Paling berhenti bisa langsung dikupling dan aman dan hidup lagi setelah 15 menit ya. Tapi ya itu bukan hal yang kita inginkan ya, tentu aja dari blok OB ini. Karena keberhasilan dari blok OB itu sendiri memang ada di ownernya, di usernya, di penggunanya ya. Harus tulaten masalah oli samping ya, oli samping. Nah, teman-teman juga kalau misalkan ada yang sering overheat ya motornya, yang OB di orang, itu pastikan lubang-lubang yang ini presisi ya. Sudah sering bahas sekali ya, tapi masih banyak yang nanya. Nah, lubang yang ini nih guys nih ya. Nih ya, nih pakai bahasa yang mudah dimengerti nih, lubang-lubang ini nih ya, bukan lubang ini, bukan ya, bukan, tapi lubang ini ya yang di dalam. Biasanya itu kalau yang tidak presisi ya tidak presisi, lubang-lubangnya tidak sama dengan yang ori ya. Kalau kata orang Sunda nyengsol ya, nyengsol itu apa ya, miring-miring ya, miring-miring gitu, tidak presisi seperti orinya atau berundak-undak. Nah, seperti itu ada kemungkinan nanti kalau dipakai nge-gym ke motornya dan power juga drop ya. Kalau untuk teman-teman yang mau tahu hasil OB di kita, tinggal lihat aja di video-video saya, ada di video short, ada di video panjang ya hasil OB-nya. Insya Allah lah udah presisi ya, udah sesuai standar ya. Nah, mungkin cukup itu aja yang harus diperhatikan ya. Jadi untuk yang pertama harus menambahkan oli ke tangki ya. Minimal kalau Jaso FC itu 7 tutup ya, itu udah wajib, udah nggak boleh kurang lagi ya, 7 tutup itu amannya di situ. Kalau misalkan pakai oli racing yang dari saya cukup 100 cc 6 tutup. Nanti setelah rayonnya berhasil boleh dikurangi ya, boleh ke 4 tutup ya, sampai 4 tutup boleh itu. Untuk motor harian 4 tutup cukup sih sebetulnya ya. Kalau motornya gaspol ataupun jarak jauh ya 5 tutup sampai 6 tutup atau 100 cc maksimal ya. Terus lagi untuk yang kedua RPM digantung di 3000 ya. Di 3000 RPM sampai dengan 10 menit ya. Ini berlaku untuk semua motor ya. Pokoknya 3 menit 10 menit di 3000 RPM ya. Digantung gasnya. Terus lagi tidak boleh nanti ketika berhasil di yang 10 menit lolos, tidak ada masalah ya. Suhunya tidak terlalu tinggi. Nanti ketika pas jalan jangan sampai melebihi dari 60 km per jam guys. Oke. Cukup mungkin segitu ya. Jadi dan settingan karbu, main jet wajib naik 3 step ya. Kalau misalkan tidak mau terlalu boros, main jetnya yang ditaikin, pilot jetnya tidak usah, yang ori aja pilot jetnya ya, ukurannya sekitar mungkin 45 atau 48 untuk Ninja R. Kalau mungkin di RR 22,5 ya, 22,5 ya udah nggak usah ditaikin lagi, cuman gedein main jetnya aja cukup, naikin 3 step. Oke. Mungkin tipsnya segitu ya untuk teman-teman, semoga terbantu buat bloknya yang OB yang sering panas-panas ya. Coba dipraktekkan dulu cara saya sebelum cek kondisi seal o-ring ya, karena ini seal o-ringnya kalau misalkan putus juga sama bikin overhead. Seal o-ring yang di sini ya, ada 2, yang besar dan yang kecil yang di sini. Itu juga bisa menyebabkan overhead atau kekurangan daya lumas juga, itu menyebabkan overhead juga bisa ya. Dan terlalu minimnya bensin itu juga sama, menyebabkan juga overhead ya. Itu baik di blok OB ataupun blok yang normal ya. Cuman mungkin saya ingatkan untuk blok OB itu tingkat pemuaiannya tinggi ya. Diutamakan pelumasannya itu harus yang bagus ya. Daya lumasnya harus tinggi ya. Oke, mungkin seperti itu. Kalau misalkan ada yang ditanyakan atau teman-teman mau order oli racing ataupun mau OB ya, kita terima jasa blok OB motor 2 tak ya, seperti Air King, Peace Air, Satria, terus Ninja ya, diutamakan Ninja ya.
Oke, mungkin bisa hubungi ke 081912821531 atau bisa lihat di beranda YouTube saya, ada kok ya di tentang. Kalian cari beranda YouTube saya, nanti masuk ke tentang, ada itu tercantum nomor HP saya ya, atau di komen-komen. Boleh juga komen ya, langsung nanti saya balas juga. Oke, mungkin cukup ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.